Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang hari ini materi kita adalah pencatatan utang obligasi. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita, ya. Satu yaitu kalian mampu menjelaskan perbedaan obligasi dan saham. Kedua, kalian mampu menjelaskan cara mencatat penerbitan obligasi dan saham dengan benar. Kemudian, kalian mengamati contoh transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan. Kemudian, kalian mempresentasikan perbedaan obligasi dan saham. Kemudian selanjutnya adalah tujuan kita, kalian mampu mencatat penerbitan obligasi dan menghitung bunganya. Baik anak-anak. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian obligasi. Ya, obligasi adalah surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berutang yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap. Perlu kalian ketahui ya, perbedaan saham dan obligasi. Nah, di sini kita lihat perbedaannya terdiri dari 5 pengertian ya. Satu-satu akan kita lihat. Pengertian saham, saham itu adalah surat kepemilikan perusahaan, sementara obligasi adalah surat utang. Beban yang mengeluarkan. Kalau saham, perusahaan terbuka, sedangkan obligasi, perusahaan dan pemerintah. Terus bagaimana pembagian keuntungannya? Kalau saham diambil dari keuntungan bersih perusahaan, sementara obligasi, harga pokok dan bunga. Jangka temponya, kalau saham tidak terbatas, kalau obligasi terbatas. Nah, resiko investasinya, kalau saham besar, karena perusahaan bisa bangkrut atau rugi. Sedangkan obligasi kecil, karena perusahaan wajib membayar, tidak memperdulikan keuntungan perusahaannya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, contoh obligasi seperti sertifikat ya. Makanya obligasi bisa disebut juga surat berharga. Oke. Selanjutnya, pengertian saham. Saham adalah surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Imbalan yang bisa diterima investor adalah dari kepemilikan saham, yaitu hak kepemilikan atau control of the firm. Kemudian ada dividen, kemudian ada capital gain. Nah, ini adalah contoh saham ya anak-anak. Dia berupa lembaran yang memiliki nilai nominal. Dia surat berharga ya anak-anak. Di sini ada contoh soal obligasi. Nah, pada tanggal 1 Januari 2019, PT Kurnia berhasil menerbitkan dan menjual obligasi senilai 6 miliar rupiah dengan bunga 10% dan jangka waktunya 5 tahun. Bunga diberikan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari ya. Jadi, 1 tahunnya itu 2 kali. Dan dikeluarkannya atau diberikan bunganya itu adalah setiap 6 bulan sekali ya. Di dalam contoh kasus PT Kurnia ini, setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Kemudian perintahnya adalah, buatlah jurnal untuk penjualan obligasi, pembayaran bunga obligasi, dan pelunasan utang obligasi. Tanggal 1 Januari 2019 itu adalah diterbitkannya obligasi ya, senilai 6 miliar. Maka jurnalnya adalah kas di debit sebesar 6 miliar, utang obligasi di kredit sebesar 6 miliar. Kemudian jurnal pembayaran bunga obligasi. Karena obligasi itu setiap 6 bulan sekali, maka di sini tertanggal 1 Juli 2019 jurnalnya adalah
beban bunga obligasi debit seharga 300 juta, kasnya di sebelah kredit seharga 300 juta. Perhitungannya adalah perusahaan membayar bunga untuk periode 6 bulan, Januari 2019 sampai 1 Juli 2019. Maka beban bunga dapat dihitung sebagai berikut ya. 6 miliar rupiah dikali 10%, yaitu bunganya ya, dikali 6 per 12. 6 itu adalah 6 bulan, 12 adalah 1 tahun ya, sama dengan jumlahnya 300 juta. Nah, kemudian jurnal pelunasan obligasinya, itu tanggal 1 Januari 2024. Kenapa 1 Januari 2024? Karena obligasinya itu jatuh temponya 5 tahun. Jadi, jurnal yang dibuatnya seperti ini ya. Utang obligasi sebelah debit 6 miliar, kasnya di sebelah kredit 6 miliar. Kemudian ada contoh lainnya ya. Di sini pada tanggal 1 Maret 2019, PT Abadi menjual obligasi dengan nilai nominal sebesar 600 juta dengan bunga sebesar 10% dan berjangka waktu 10 tahun. Bunga obligasi dibayarkan setiap 6 bulan sekali pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Nah, diminta perintahnya adalah jurnal untuk penjualan dan pembayaran bunga obligasinya. 1. Jurnal untuk penjualan obligasi ya, 1 Maret pada saat obligasi diterbitkan. Jurnalnya adalah pada saat obligasi dijual ya, jurnalnya kas sebesar 610 juta rupiah. Di kreditnya adalah utang bunga obligasi sebesar 10 juta rupiah. Di kreditnya juga ada utang obligasi sebesar 600 juta rupiah. Kemudian di sini, bunga yang menjadi hak pembeli obligasi mulai dari 1 Maret 2019 hingga 1 Juli 2019 itu adalah 4 bulan ya. Sedangkan bunga dari 1 Januari 2019 hingga 1 Maret 2019 bukan hak pembeli obligasi. Namun pada tanggal 1 Juli 2019, perusahaan akan membayar bunga obligasi penuh untuk 6 bulan sebesar 30 juta rupiah. Perhitungannya adalah 600 juta rupiah dikali 10% dikali 6 dibagi 12. Oleh karena itu, agar pembeli obligasi menerima bunga tidak melebihi haknya, maka pada saat penjualan, pembeli akan dibebani bunga selama 2 bulan sebesar 10 juta rupiah ya. Perhitungannya adalah 600 juta dikali 10% dikali 2 bulan ya, dibagi 12. Yang nantinya akan dikembalikan pada saat menerima bunga dari perusahaan. Nah, jurnal pembayaran bunganya pada tanggal 1 Juli 2019 adalah jurnalnya seperti ini. Utang bunga obligasi sebesar 10 juta rupiah, beban bunga obligasinya sebesar 20 juta rupiah, kas yang dikeluarkannya adalah sebesar 30 juta rupiah. Demikian anak-anak, beberapa contoh obligasi yang sudah Ibu jelaskan ya. Nah, silakan mencoba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.